Bahkan Lauren tidak menyadari bahwa dia mungkin benar-benar sakit. Dia biasanya sangat menghormati Jessie karena dia memperlakukannya dengan sangat baik. Lauren tidak akan berani berbicara kembali padanya. Namun, jika suami Lauren terlibat, tidak peduli siapa itu, dia tidak akan membiarkan siapapun menghina Jordan-nya. Melihat ini, Jessie tersenyum. Lauren, tidak heran kamu tidak ingin menyembuhkan penyakitmu. Kurasa itu karena Victoria? Lauren tercengang. Dia tidak menyangka Jessie tiba-tiba menyebut Victoria. Apa hubungannya dengan Victoria? Jessie berkata, saya menerima kabar bahwa Jordan telah menemukan keberadaan Victoria. Saya percaya mereka akan segera bertemu. Dengan hubungan masa lalu mereka pasti akan bersama lagi. Saat itu, Jordan akan membuat pilihan antara kamu dan Victoria. Kamu sakit, Anda tidak dapat berhubungan seks dengan pria lain dalam hidup ini, jadi Jordan akan mencampakkan Victoria atau menerima Anda berdua. Apapun yang terjadi, Jordan tidak akan pernah meninggalkanmu. Hehe, seperti yang diharapkan dari seorang wanita keluarga Hauer. Kamu benar-benar pintar dan banyak akal? Jessie mencoba menghasut Lauren. Seperti yang diharapkan, Lauren jatuh cinta pada dorongannya. Dia segera menjelaskan, saya tidak pernah memikirkan itu. Saya ingin bersaing secara adil dengan Victoria. Saya bisa menerima siapapun yang dipilih Jordan. Jessie tersenyum. Bersaing secara adil? Bagaimana bisa adil ketika Anda memiliki penyakit ini? Anda tahu bahwa Jordan berhati lembut dan dia tidak akan meninggalkan Anda jika dia tahu bahwa Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik tanpanya. Lauren, tindakanmu terlalu tercela. Lauren tergagap. Dia mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Betul sekali. Lauren menderita penyakit ini. Dengan karakter baik Jordan yang jujur, dia tidak akan pernah meninggalkannya dengan cara ini. Bahkan jika Jordan ingin memilih Victoria, dia tidak akan berpisah dengannya karena dia akan mengasihani Lauren atas penyakitnya. Namun, begitu Lauren sembuh dari penyakit ini, dia bisa tergoda oleh dunia luar seperti wanita biasa. Selamat, kakak ipar. Anda sekarang dengan kuat duduk di atas tahta. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi antara Jordan dan Victoria, Anda akan selalu menjadi menantu keluarga Steele. Dengan itu, Jessie mencibir dan berjalan pergi. Kata-kata Jessie membuat Lauren merasa sangat kesal. Dia berasal dari ibu kota dan memiliki harga dirinya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikasihani oleh orang lain. Baiklah, aku setuju dengan perawatannya. Dia tiba-tiba meledak. Jessie tersenyum. Lauren, kamu harus memikirkan ini dengan hati-hati. Setelah Anda sembuh, Jordan tidak akan menjadi satu-satunya pria di dunia yang dapat menarik Anda dan membuat Anda jatuh cinta padanya. Jangan menuduh saya memaksa Anda untuk mengobati penyakit Anda ketika Jordan kembali. Sebagai kakak laki-lakinya, saya akan dianggap bersalah atas kejahatan keji. Baru saat itulah Lauren menyadari betapa tercelanya Jessie. Dia jelas orang yang terus menghasutnya untuk mengobati penyakitnya, tetapi setelah dia setuju untuk melakukannya, dia segera berbalik untuk mengklaim bahwa dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Lauren berkata dengan keras kepala, aku sudah memikirkannya. Saya ingin bersaing secara adil dengan Victoria. Aku tidak bisa membiarkan Jordan memilihku hanya karena dia kasihan padaku. Jessie, tolong undang Paman Hutton dan putrinya kembali. Senyum sinis melintasi bibir Jessie. Di Samudra Atlantik, di sepanjang jalur penerbangan utama Eropa ke Kanada. Zephyr 3 milik Jordan terbang diam-diam menuju Pulau Deatman. Dragon berkata, Tuan, kita akan mencapai Pulau Deatman dalam 3 menit. Jordan mengangguk. Mereka akhirnya di sini. Dia akhirnya bisa bertemu Jamie dan menanyakan yang sebenarnya. Akhirnya, dia bisa melihat Victoria. Bos, ada banyak kapal yang tenggelam di laut. Dan ada tanda-tanda kehidupan. Tim melaporkan. Zephyr 3 memiliki teknologi paling canggih. Itu bisa mendeteksi semua makhluk hidup di dekatnya. Jordan berkata, ini adalah kuburan Samudra Atlantik. Selama beberapa ratus tahun terakhir, kapal yang tak terhitung jumlahnya telah tenggelam di sini. Namun, sebagian besar sudah tenggelam ke dasar laut. Zephyr 3 seharusnya tidak bisa mendeteksi mereka. Jadi, kapal-kapal yang tenggelam ini pasti yang terbaru. Mata naga berbinar saat dia melihat pulau itu. Tuan, sepertinya seseorang datang untuk mencari Tuan Jamie sebelum kita. Zephyr 3 mendarat di Pulau Deatman. Dilihat dari banyaknya pesawat dan mayat di sini, itu berarti pertempuran baru saja terjadi di sini. Tim gemetar ketakutan. Jordan, bisakah aku tidak turun? Ada begitu banyak orang mati. Aku takut. Tim berbeda dari Salvatore. Salvatore awalnya adalah seorang gangster yang mengandalkan pertempuran untuk bertahan hidup. Di sisi lain, tim awalnya adalah pengemudi Victoria. Dia cukup pintar, tetapi kekuatan tempurnya sangat lemah.
Jordan berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk mengikutiku. Tetap di sini dan jaga pesawat. Tim buru-buru berterima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Jordan. Jordan menginstruksikan, kalian semua, ikuti aku. Tinggalkan 10 orang untuk menjaga pesawat. Ya. Naga, Salvatore, dan 200 anak buah naga semuanya turun. Begitu Jordan melangkah ke pantai Pulau Deatman dan menghirup udara, dia tidak bisa menahan untuk menutupi hidungnya. Udara di sini berbau sangat aneh dan tidak menyenangkan. Selain itu, ada banyak mayat di tanah, dan bau darah sangat kuat. Itu pasti Phoenix. Naga memandangi mayat-mayat di tanah. Salvatore juga sedikit takut. Phoenix benar-benar kejam. Tuan Jordan, saya ingin tahu apakah dia akan begitu kejam kepada kita? Petik 2. Tegas Jordan, apakah dia berani? Jika Phoenix berani menyinggung Jordan, yang statusnya lebih tinggi darinya, mungkin tidak akan ada tempat baginya di dunia ini. Jordan menambahkan, meskipun dia tidak akan berani melakukan apapun padaku, dia pasti akan membunuh kalian. Salvatore, hati-hati. Salvatore mengangguk dengan penuh semangat. Emily, di mana vilanya? Tanya Jordan. Emily menunjuk ke area yang tinggi. Di gunung itu, semua orang mendekat dengan hati-hati. 10 menit kemudian, mereka tiba di tempat tetapi tidak menemukan apa-apa. Villa apa? Semuanya sepi, bahkan tidak ada burung. Nona Emily, apakah Anda salah ingat? Salvatore melihat sekeliling. Emily menggaruk kepalanya. Itu tidak benar. Terakhir kali saya datang, villanya ada di sini. Saya tidak berbohong. Dragon berkata, itu mungkin villa bergerak. Jika demikian, mereka akan memindahkan villa ke tempat lain. Itu tidak mengejutkan. Mari kita lanjutkan pencarian kita. Tunggu, Jordan tiba-tiba menghentikan mereka. Apa masalahnya? Jordan mengerutkan kening. Kami tidak melihat anak buah saudara laki-laki saya di sepanjang jalan. Ada yang tidak beres. Sial, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Hubungi tim segera. Jordan berbalik saat dia berbicara. Salvatore menelepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Jordan, tim tidak menjawab. Apakah sesuatu terjadi? Jordan berkata, Jamie ingin merebut Zephyr Tree-ku. Semuanya, kita harus segera kembali. Jordan sangat mengenal Jamie. Dia suka membuat skema. Dengan Dragon di sisi Jordan, Jamie tidak akan cukup bodoh untuk melawannya secara langsung. Karena itu, Jordan menduga Jamie akan menggunakan tipu daya. Seperti yang diharapkan, ketika Jordan bergegas kembali dari gunung, dia menyadari bahwa anak buah Jamie telah mengeluarkan penjaga yang ditinggalkan Jordan. Anak buah Jamie telah mengambil alih Zephyr Tree. Sial. Karena jengkel, Jordan menyerang dengan kecepatan penuh. Jamie melihat Jordan dan yang lainnya bergegas kembali. Dia secara khusus membuka jendela pesawat dan menyapa Jordan dengan senyuman. Halo, Jordania. Lama tidak bertemu. Anda datang khusus untuk mencari saya? Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan, jadi mari kita bicara lain kali. Haha. Jordan sedang tidak ingin bercanda dengannya. Dia ada di sini dalam misi keluarga resmi untuk menangkapnya. Merebut pistol Salvatore, Jordan mengarahkannya ke Jamie, yang mengenakan kacamata hitam dan gaya rambutnya yang keren. Jamie, aku memerintahkanmu untuk segera turun dari Zephyr Tree-ku dan kembali ke kastil keluarga bersamaku. Kalau tidak, aku akan menembakmu. Namun, Jamie tetap bergeming. Dia tersenyum. Adik laki-laki yang baik, kami telah bermain bersama sejak kami masih kecil. Jika saya masih tidak tahu kepribadian Anda, maka saya gagal. Kakek selalu mempersiapkanmu untuk menjadi penerus yang paling jujur dan baik hati. Hailey berselingkuh, tapi kamu tidak membunuhnya. Saya memperlakukan Anda dengan sangat baik dan memperkenalkan 2 istri kepada Anda, memberi Anda sebuah villa di New York, serta perhiasan paling mahal di dunia sebagai hadiah pernikahan Anda. Jadi, bagaimana kamu bisa tahan menembakku? Jamie memang telah melihat melalui Jordania. Baru saat itulah Jordan tahu bahwa perhiasan mahal di brankas di rumah kecil Jamie di pinggiran ibu kota adalah hadiah pernikahan yang telah dia persiapkan khusus untuk Jordan. Dia sudah tahu bahwa Jordan akan menikahi Lauren. Tidak heran kata sandi brankas adalah hari ulang tahun Jordan. Bang! Jordan mengarahkan senjatanya ke Jamie, tapi pelurunya mengenai jendela. Jordan berkata, turun dari pesawat saya segera. Saya tidak akan melewatkan setiap tembakan. Namun, Jamie tidak bergerak untuk menghindar. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan terus tersenyum. Saudaraku tersayang, kami diajari menembak oleh guru yang sama. Bagaimana mungkin saya tidak tahu keterampilan menembak Anda? Haha. Jamie tahu Jordan sengaja meleset. Dengan keahlian menembak Jordan, dia bisa mengenai bagian tengah hidung Jamie jika dia mau.
Sial. Jamie adalah saudara kedua Jordan. Jordan benar-benar tidak bisa menembaknya. Jordan melemparkan pistol ke pantai dengan marah dan menyambar telepon Emily darinya. Dia kemudian melemparkan teleponnya ke kepala Jamie. Jordan, mengapa kamu mengambil teleponku? Sebelum Emily bisa menghentikan Jordan, dia sudah melempar telepon. Kali ini, Jordan tidak menahan diri. Dia membidik kepala Jamie. Kecepatan menyerang Jordan sangat cepat. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan tersingkir. Mereka tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Namun, Jamie dengan mudah meraih telepon dengan 2 jari. Yo, ini ponsel Emily. Saya ingin melihat galeri foto pribadinya. Saya ingat kata sandi telepon Emily adalah 696.969 kan? Jamie tersenyum dan menyimpan telepon Emily. Ekspresi Emily langsung berubah. Jamie, kau kembalikan ponselku padaku. Anda tidak diizinkan untuk melihat foto saya. Petik 2. Emily berlari menuju Zephyr Tree. Jordan juga menyerang anak buahnya. Namun, Jamie memerintahkan anak buahnya untuk memulai pesawat. Itu langsung lepas landas dan terbang ke udara. Emily dan yang lainnya hanya bisa menatap setelahnya. Jordan sangat marah. Jamie, kau bajingan. Anda memiliki Zephyr 2 Anda sendiri. Kenapa kamu mencuri pesawatku? Petik 2. Jamie berkata dari atas, pelacur merusak bagian dari pesawatku. Itu di hutan di Pulau Deatman. Pinjamkan aku pesawatmu untuk saat ini. Oh, dan tolong juga bantu saya memperbaiki milik saya. Jordan berteriak, kembalilah ke sini. Kemana kamu pergi? Banyak yang ingin aku tanyakan padamu. Jamie berkata, mari kita bicara saat kita punya waktu. Aku sedang terburu-buru untuk pergi menemui seorang gadis di bawah umur sekarang. Dia panas sekali. Saya akan mengirimkan foto-fotonya nanti. Benar. Saya meninggalkan Victoria Anda di villa di puncak gunung. Pergi temukan dia. Ciao. Dengan itu, Jamie menutup jendela dan pesawat dengan cepat terbang menjauh. Brengsek. Jordan sangat marah. Dia tahu bahwa Jamie pasti tidak baik. Dia akan bermain-main dengan seorang gadis di bawah umur. Pada akhirnya, Jordan akan menjadi orang yang membereskan kekacauan Jamie. Pesawat Zephyr adalah jet terbaik di dunia. Siapa yang bisa menyabotase pesawat Jamie? Pelacur yang dibicarakan Jamie mungkin memiliki latar belakang yang hebat. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Jordan? Tim masih di pesawat. Apakah dia akan baik-baik saja? Salvatore bertanya dengan cemas. Setelah mengenal tim begitu lama, Salvatore dan tim memiliki tingkat persahabatan tertentu. Melirik ke 10 penjaga yang ditinggalkannya, Jordan melihat bahwa mereka telah pingsan, tetapi tidak mati. Jordan menjawab, Jamie biasanya tidak akan membunuh bawahanku dengan darah dingin. Tim pintar, jadi dia akan baik-baik saja. Jika Jordan tidak salah, tim sudah menghisap Jamie sekarang. Namun, Emily menarik-narik pakaian Jordan sambil menangis. Jordan, kamu jahat sekali. Mengapa Anda melemparkan telepon saya ke Jamie? Anda bisa menggunakan telepon Anda sendiri atau batu. Saya memiliki banyak selfie pribadi di ponsel saya. Aku bertanya-tanya bagaimana Jamie tahu kata sandiku. Aku ditakdirkan. Dia akan melihat semua foto saya. Aku akan mati karena malu. Jordan tampak putus asa. Dia tahu bahwa Emily suka berfoto selfie. Sama seperti Elle, dia akan merasa tidak enak jika tidak meminumnya setiap hari. Gadis dengan sosok yang baik terlalu narsis. Ketika Jordan dan Emily pergi ke luar negeri untuk mencari kebenaran tentang kematian Norman, Jordan secara tidak sengaja melihat salah satu selfie Emily di ponselnya. Itu adalah selfie dirinya yang sedang duduk di toilet. Tidak dapat dihindari bahwa dia pasti memiliki foto di ponselnya yang lebih terbuka dari itu. Salvatore menjelaskan atas nama Yordania. Miss Emily, jangan salahkan Tuan Jordan. Dia tidak melempar ponselmu ke Jamie tanpa alasan. Dia sengaja melakukannya. Jika ada, Emily bahkan lebih marah ketika mendengar itu. Dia menarik Jordan lebih keras lagi. Baiklah, Jordan. Anda tahu bahwa saya memiliki banyak foto pribadi di ponsel saya, tetapi Anda masih melemparkannya ke saudara Anda. Dia cabul. Kamu tahu itu? Aku juga wanitamu sekarang. Beraninya Anda membiarkan pria lain melihat foto pribadi wanita Anda? HMPH, aku akan memberitahu adikku, kamu penjahat besar. Petik 2. Saat Emily berbicara, dia mulai menuju puncak gunung. Meraih lengan ramping Emily, Jordan memaki Salvatore. Jangan katakan sesuatu di tengah jalan. Jordan menjelaskan kepada Emily, Emily, kamu salah paham. Aku memang sengaja memberikan ponselmu pada Jamie. Ekspresi Emily berubah aneh saat dia ngeri. Kamu sangat mesum.
Saya harus memberitahu saudara perempuan saya tidak bisa membiarkan dia menikahi Anda. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah jika dia melihat fotonya sendiri di beberapa situs web yang cerdik suatu hari nanti. Tidak. Jordan berpikir bahwa Emily hanya mengatakan omong kosong. Dia meraihnya dengan erat dan dikatakan, alasan mengapa saya melemparkan ponsel Anda ke Jamie adalah karena ada pelacak di ponsel Anda. Dengan telepon di tangannya, saya bisa mengetahui lokasinya kapan saja. Pelacak. Wajah cantik dan imut Emily dipenuhi dengan tanda tanya. Jordan berkata, apakah kamu masih ingat ketika kamu diminta untuk bernyanyi dengan Ji Chang-wook di konsernya? Setelah Anda bernyanyi dengannya, apakah seorang penerjemah wanita ingin bertukar kontak dengan Anda? Dia bahkan mengambil ponselmu? Baru saat itulah kesadaran muncul pada Emily. Oh, tidak heran kamu bisa menyelamatkanku tepat waktu. Jadi Anda menanam pelacak di ponsel saya. Hehe, aku tahu kamu bukan orang cabul. Emily memegang lengan Jordan dengan kedua tangannya. Jordan terdiam. Dia segera mendorong Emily menjauh. Victoria berada di puncak gunung. Mungkin ada kamera tersembunyi di sini. Dia akan dikutuk jika Victoria melihat mereka. Jordan berkata, Emily, berhentilah mengambil foto eksplisit itu di masa depan. Anda seorang gadis, akan terlalu mudah bagi orang lain untuk merebut ponselmu. Emily cemberut, tapi aku ingin, bagaimana dengan ini? Saya akan mengirimkan semua foto seperti itu kepada Anda di masa mendatang. Anda membantu saya menyelamatkan mereka, oke? Petik 2. Jordan menggaruk kepalanya dengan putus asa dan mengubah topik pembicaraan. Mengapa kata sandi Anda 696.969? Tuan Jordan, bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Nona Emily akan terlalu malu untuk menjawab. Salvatore tersenyum nakal. Emily berkata dengan polos, apa yang membuat malu? Saya ingat bahwa Jordan memiliki telepon dengan kata sandi 969.696. Saya hanya menggunakan kebalikannya. Jordan, Salvatore, dan Dragon semuanya merasa agak canggung. Emily, gadis lugu, adalah satu-satunya yang tidak mengerti implikasinya. Segera, Jordan dan anak buahnya tiba di puncak gunung. Memang ada mobil villa di sana? Bagian luar villa memang dipenuhi dengan tanaman hijau. Ada rumput, bunga dan pohon. Villa itu bergaya Eropa yang indah. Itu terbuat dari kayu dan terlihat sangat kokoh. Orang hanya bisa bertanya-tanya bagaimana Jamie bisa membawa villa ini ke sini. Tempat yang sangat indah ini adalah jenis lingkungan yang disukai Victoria. Jordan mendengar kicau burung dan melihat kelinci kecil yang lucu melompat-lompat di halaman. Mereka melompat ke kakinya. Dia tiba-tiba teringat villa yang dia dan Victoria beli di New York. Victoria telah membelinya dengan uangnya sendiri. Saat itu, Victoria membayar semuanya dan Jordan seperti anak mainannya. Tidak ada wanita yang pernah memperlakukan Jordan sebaik Victoria. Ayah. Emily memimpin jalan dan memanggil seorang pria parubaya yang sedang menimba air di luar villa. Pria parubaya itu adalah Norman, yang telah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Norman mengenakan pakaian halus dan terlihat sangat berbudaya. Jordan berjalan ke depan dan menyapa dengan hormat, "Halo, Paman Norman. Saya Jordan Steele." Norman memandang Jordan dengan kagum dan mengangguk. "Halo." Jordan merasa bersalah menghadapi Norman karena keluarga Steele telah membawanya pergi saat itu, menjauhkannya dari kedua putrinya. Norman sepertinya telah membaca pikiran Jordan. "Kamu di sini untuk Victoria, kan? Dia ada di dalam. Pergi menemuinya." Saat itu, Victoria adalah orang yang paling ingin dilihat Jordan. "Terima kasih." Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menaiki tangga kayu kuning ke villa. Mendorong membuka pintu villa, dia melihat interior yang bersih dan sederhana. Jordan menemukan matanya tertarik pada seorang wanita dalam pakaian kasual. Itu adalah Victoria. Victoria mengenakan pakaian yang sangat biasa saat ini. Dia tidak lagi memiliki cara yang mengesankan sebagai presiden wanita yang mendominasi. Sebaliknya, dia tampak seperti wanita yang sopan dan lembut. Akhirnya melihat wajah cantiknya lagi setelah sekian lama, Jordan merasa seolah-olah dia melihat cahaya di ujung terowongan yang sangat panjang. Victoria memiliki gaya rambut baru dan terlihat lebih muda. Victoria. Jordan tidak bisa menahannya lagi. Dia berlari dan memeluknya erat-erat. Dia pernah bertemu dengan Victoria palsu sebelumnya, tetapi dia tahu bahwa orang di hadapannya ini benar-benar nyata. Aura agung seorang presiden wanita dan cara dia memandang Jordan dengan penuh kasih bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh wanita lain. Air mata mengalir di wajah Victoria ketika dia melihat Jordan. Dia tampak lebih menawan dengan matanya yang berbinar.
Jordan memiliki banyak hal untuk ditanyakan padanya, tetapi pada saat itu, dia tidak ingin melakukan apapun selain menciumnya. Victoria tampaknya juga terkejut. Dia tidak bisa menolak pria yang sangat dia cintai, tetapi dia masih mendorong Jordan pergi 2 menit kemudian. Jordan, jangan seperti ini. Anda sudah punya istri. Lauren akan sangat sedih jika dia tahu. Victoria menyeka air matanya dan merapikan pakaian dan rambutnya. Meski begitu, Jordan terus mencium Victoria untuk beberapa saat lebih lama. Baru pada saat itulah kerinduannya yang mendalam untuknya akhirnya dijinakkan. Dia bertanya padanya, "Victoria, mengapa kamu tiba-tiba meninggalkanku? Pada awalnya, saya pikir Anda diculik. Aku sangat mengkhawatirkanmu dan berkeliling menanyakan keberadaanmu. Tapi kemudian, aku melihatmu di pesta ulang tahun Martin. Saya tahu saat itu bahwa Anda dapat menghubungi saya selama ini. Jadi kenapa kamu tidak menghubungiku?" Victoria berkata, "Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Mungkin ini adalah kehendak surga." Saat itu, Jamie datang ke tempat saya dan menemukan saya. Dia berkata bahwa dia bisa membawa saya untuk melihat ayah saya, jadi saya pergi bersamanya. Belakangan, saya memang bertemu ayah saya, tetapi Jamie mengatakan bahwa jika saya ingin bersamanya, saya harus meninggalkan Anda. Jordan sangat marah. "Jamie, bajingan itu, kenapa dia begitu kejam?" Victoria segera berkata, "Jordan, jangan salahkan Jamie. Sebenarnya, Jamie melakukan ini untuk dirimu sendiri." "Bagus. Untuk kebaikanku sendiri." Jordan bingung. Victoria menjelaskan, "Jamie mengatakan bahwa Jesse ingin memonopoli aset keluarga Steele. Tapi kakekmu mengincarmu sebagai penerusnya. Dia khawatir Jesse akan menyakitimu suatu hari nanti, jadi dia ingin kamu menikahi seseorang dari keluarga Howard. Bagaimanapun, keluarga Howard sangat kuat. Di bawah perlindungan keluarga Howard, Jesse tidak akan bisa menyentuhmu tidak peduli seberapa mampu dia." Jordan terkejut. "Jesse ingin membunuhku?"